Ini kebanyakan, Bu, aku mengatakannya, tapi suaraku tidak sekeras keyakinanku. Sudah ambil aja, kalau kerjamu besok lebih bagus lagi. Ibu akan memberimu lebih dari ini, jawab Bu Ika. Iya Bu, saya pamit pulang. Aku pamit pulang sambil mencium tangan Bu Ika yang putih mulus itu. Aku hanyalah seorang buruh tani. Usiaku masih muda. Tubuhku yang atletis karena terbentuk oleh pekerjaanku. Tubuh ini bukan hasil perawatan, melainkan hasil pertarungan sunyi dengan hari-hari yang panjang. Otot-ototku tumbuh dari beban yang diangkat tanpa pujian, dari tanah yang harus ditaklukkan agar memberi hasil. Setiap urat di lenganku menyimpan kisah pagi yang basah oleh embun. Kulitku diwarnai oleh siang yang membakar, dan senja yang datang bersama kelelahan. Telapak tanganku yang tebal dan kaku menjadi peta kerja keras. Garis-garisnya ditarik oleh cangkul, goresan benda tajam alat pertanian, lumpur dan waktu. Aku kuat, tapi juga jujur, tak pernah belajar berpura-pura. Hanya tahu bertahan dan terus bergerak. Sejak kecil aku terbiasa percaya bahwa tubuh hanyalah alat dipakai, dikerjakan, lalu dipulangkan ke rumah dengan sisa tenaga yang pas-pasan. Tak pernah terpikir bahwa tubuh juga bisa menjadi sumber persoalan. Tubuh ini dibangun bukan oleh gym atau pujian, melainkan oleh pagi yang selalu lebih cepat dari ayam jantan, oleh tanah yang lengket di kaki, dan oleh perintah orang lain yang tak pernah bisa kutawar. Setiap pagi adalah pengulangan yang sama, dan justru karena itulah aku merasa aman. Rutinitas membuat hidupku sepi dari pilihan. Tanganku kasar oleh lumpur, punggungku akrab dengan matahari. Hidupku lurus dan sederhana. Bekerja, dibayar, dan pulang. Kadang, upahku dibayar harian, kadang juga borongan. Dulunya aku tidak punya majikan tetap. Kerap kali, dalam sehari aku diupah oleh beberapa orang yang menyuruhku. Aku jarang bertanya tentang esok. Yang penting, hari ini selesai. Aku tak pernah memilih siapa saja yang butuh tenagaku. Disitulah aku berdiri. Hidupku mengalir tanpa banyak tanya. Seperti air irigasi, hanya mengikuti jalur yang tersedia. Aku pikir hidup memang sesederhana itu. Lurus, datar, dan tidak bercabang. Sejak itu, aku kenal seorang juragan petani kaya di desaku itu. Petani tersebut, sawahnya luas, hartanya mengalir, dan istrinya 2. Yang muda tinggal di desa seberang, yang tua menetap di rumah besar yang lebih sepi. Dia pulang bergantian, seperti menukar hari. Istrinya yang tua menetap di rumah besar, di ujung desa kami. Rumah dengan halaman luas, pohon mangga tua, dan dinding yang menyimpan terlalu banyak diam. Aku sering bekerja di rumah istri tuanya. Garis hidupku mulai berbelok pelan, hampir tak terasa, tapi mematikan. Tak ada tanda bahaya yang jelas. Tidak ada peringatan. Semua terlihat wajar di mata orang-orang desa. Rumah itu terlalu besar untuk satu orang. Setiap sudutnya seperti menyimpan napas yang ditahan. Waktu yang berhenti, dan rindu yang tak punya tempat pulang. Kadang aku merasa rumah itu tidak benar-benar kosong. Ia hanya terlalu penuh oleh sesuatu yang tak bisa disebutkan. Adil di mata orang, tapi tidak di mata Sunyi. Sunyi tidak pernah bisa dibohongi. Sunyi selalu jujur. Ia memperlihatkan apa yang disembunyikan siang hari. Aku lebih sering dipanggil ke rumah istri tua untuk memberi pupuk di sawahnya, membetulkan pematang, dan juga kadang mengganti genteng yang bocor. Pekerjaan biasa, tapi suasananya tidak pernah benar-benar biasa. Aku mulai mengenali jam-jam rumah itu. Kapan pintunya terbuka, kapan dapurnya sunyi, kapan langkah kaki terdengar terlalu jelas. Ada sesuatu di udara rumah itu. Sebuah rasa yang tak pernah diucapkan, tapi selalu hadir. Seperti bau tanah basah sebelum hujan. Rasa itu tidak langsung menyerang, tapi perlahan
meresap. Istri tua itu, aku biasa memanggilnya Bu Ika. Usianya jauh lebih tua dariku. Kira-kira selisih 15 tahunan. Sebenarnya dia lumayan cantik. Kulitnya masih mulus. Dan wajahnya cantik, awet muda. Baru beberapa bulan ini aku bekerja. Padanya, setiap hari kita bertemu. Dia punya tatapan yang terlalu lama singgah. Senyumannya bukan senyum ramah, melainkan senyum yang seolah bertanya, "Kamu sadar tidak? Aku sendirian." Tatapan itu membuatku kikuk. Aku sering pura-pura sibuk agar tidak perlu membalasnya. Tatapan itu bukan tajam, tapi berat. Seperti menggantung terlalu lama di dadaku. Membuatku lupa bahwa aku hanya buruh tani. Pada suatu sore, aku disuruh mengganti genteng yang jatuh sebagian. Karena semalam ada kucing yang berkelahi di atas, menyebabkan sebagian genteng jatuh. Sore adalah waktu yang rawan. Siang terlalu terang untuk menyembunyikan apapun. Malam terlalu gelap untuk berani jujur. Sore itu, langit berwarna tembaga. Udara hangat, lengket, dan waktu berjalan lebih lambat dari biasanya. Aku ingat, angin hampir tak bergerak. Saat matahari mulai turun dan suara burung kembali ke sarangnya, Bu Ika keluar rumah dengan daster tipis yang mengikuti lekuk tubuhnya. Tanpa malu, dia berdiri tepat bawahku. Saat aku berada di atas untuk mengganti gantengnya, lalu dia berkata, "Kalau sudah selesai, langsung turun. Ini ibu buatin minuman." "Iya bu," sambil aku menelan ludah karena melihat pemandangan yang tak biasa. Aku berusaha fokus pada genteng, tapi mataku sesekali jatuh tanpa izin. Tubuhku tahu apa yang dilihatnya, meski pikiranku berusaha menolak. Tanganku gemetar di atas genteng. Bukan karena takut jatuh, tapi karena pikiranku sudah lebih dulu terjerumus. "Ada yang bocor lagi?" tanyanya ringan, seperti tak ada apa-apa. Sampai aku berpikiran, apa dia memang sengaja mau membangunkan otongku? "Tidak ada bu," jawabku terbata-bata. Karena pikiranku dan napasku tidak bekerja sama. Pikiranku seperti menahan hasrat yang sudah tak kuat. Aku sadar, sejak saat itu, ada jarak antara apa yang kupikirkan benar dan apa yang sanggup kutahan. Aku tahu, aku salah. Aku tahu ini seharusnya berhenti di kepala. Tapi tubuhku seperti punya kehendaknya sendiri. Tubuhku bereaksi lebih cepat dari akal sehat. Aku laki-laki normal. Aku tahu itu bukan pembenaran, tapi itulah kebenarannya. Kesepian wanita itu menular. Diamnya berisik. Kehadirannya menekan. Dia tidak pernah menyentuhku, dan justru itu yang membuat segalanya lebih liar di kepalaku. Kesunyian itu seperti mengajak bicara tanpa suara, menggoda tanpa gerak. Setelah aku turun, benar saja, dia menungguku di pintu dapur, melambaikan tangan, menyuruhku masuk ke dapurnya. Di kursi lebar dan rata itu, sudah ada minuman dan pisang goreng yang masih hangat. Aku duduk dekat pisang goreng itu, lalu dia mendekatiku, duduk di sampingku. Pisang goreng yang sudah terlanjur kumakan, sulit kutelan. Seperti ada yang menghambat di leherku. Aku berusaha menelannya. Melihat aku kesulitan menelan, Bu Ika mengambilkan air untukku. Begitu perhatiannya Bu Ika padaku, mungkin karena kesepian atau karena yang lain. Aku pun tak bisa menebaknya, aku yang sudah lama menahan rasa ini. Dadaku berdegup kencang, nafasku memburu. Telingaku memerah, serasa ada yang panas. Waktu di dapur itu seperti berhenti. Seolah sore tak ingin benar-benar berganti malam. Dapur itu mendadak terasa sempit. Jarak kami terlalu dekat untuk dianggap kebetulan. Terlalu jauh untuk disebut sentuhan. Akhirnya, aku pun tak kuat, dan terjadilah sesuatu yang terlarang. Setelah semuanya selesai, "Makasih ya, besok datang lagi ya. Ibu ingin pindahin lemari di kamar. Ini upahmu. Ibu puas dengan kerjamu." Ucapnya lemah dan memberikan beberapa lembar uang padaku. "Iya bu."
Jawabku dengan mengangguk. Sambil mengambil uang pemberian Bu Ika, setelah kulihat uang itu, aku kaget. Ada uang 5 lembar berwarna merah di tanganku. Waduh, banyak sekali upah hari ini. Ini rezeki atau musibah? Kata-kata itu terlintas dalam pikiranku. Kata-kata itu berputar-putar di kepalaku lebih lama daripada yang kuinginkan. Melihat wajahku yang agak kaget. Masih kurang ya? Nih ibu tambahin lagi. Ucap Bu Ika tersenyum menggoda, sembari menyodorkan 2 lembar uang warna merah itu. Senyum itu tak lagi ringan, tapi juga tak sepenuhnya berat. Ia berada di wilayah yang membuatku tak tahu harus menolak atau menerima. Aku terdiam kaku, karena selama ini aku belum pernah mendapatkan upah sebanyak ini. Lalu aku tersadar dari kekakuanku. Ini kebanyakan, Bu, aku mengatakannya. Tapi suaraku tidak sekeras keyakinanku. Sudah ambil aja, kalau kerjamu besok lebih bagus lagi. Ibu akan memberimu lebih dari ini. Jawab Bu Ika. Iya Bu, saya pamit pulang. Aku pamit pulang, sambil mencium tangan Bu Ika yang putih mulus itu. Tangannya dingin, tapi dadaku panas. Langkah kakiku menjauh dari rumah besar itu, tapi pikiranku tertinggal di dalamnya. Sejak sore itu, aku tahu garis hidupku benar-benar telah berbelok. Dan aku tidak yakin apakah masih bisa kembali lurus seperti semula.